Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit 4 akan menjelaskan mengenai Budget penjualan. Nama saya Maya Sofia. nama saya Intan Diva. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Abstrak. Tingkat keberhasilan dalam perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja manajemen dalam memperoleh laba yang memadai dari waktu ke waktu. Salah satu elemen penting dalam mencapai laba yang optimal adalah kegiatan penjualan. Untuk itu, berbagai usaha perbaikan dan penyempurnaan aktivitas penjualan perlu dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena kegiatan penjualan merupakan salah satu kegiatan terpenting dalam perusahaan, maka diperlukan adanya perencanaan dan pengendalian atas aktivitas penjualan dalam perusahaan. Perencanaan dimaksudkan agar perusahaan dapat menentukan tindakan yang akan dilaksanakan dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Dengan adanya anggaran penjualan, manajemen memiliki suatu pedoman mengenai sasaran yang akan dicapai serta mengevaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan penjualan secara efektif. Penjualan yang efektif adalah penjualan yang dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Tujuan dari pemaparan materi ini adalah untuk mengetahui pengertian budget penjualan, kegunaan budget penjualan, data dan informasi untuk penyusunan budget penjualan, cara menyusun penaksiran, bentuk budget penjualan, bentuk potongan penjualan, bentuk budget potongan penjualan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian budget penjualan. Budget penjualan atau sales budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode tertentu yang akan datang. Di dalamnya meliputi rencana tentang jenis kualitas, barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah pemasarannya. Kemudian, budget penjualan. Secara umum, semua budget termasuk budget penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, budget penjualan mempunyai beberapa kegunaan penting, antara lain sebagai dasar untuk menyusun budget unit yang akan diproduksi karena jumlah satuan atau unit yang akan diproduksi ditentukan oleh beberapa banyak perusahaan yang bersangkutan mampu menjualnya. Yang kedua, sebagai dasar untuk penyusunan budget karena budget penjualan tunai akan mengakibatkan pemasukan kas. Yang ketiga, sebagai dasar untuk menyusun budget piutang karena penjualan kredit akan mengakibatkan bertambahnya piutang perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai data dan informasi untuk menyusun budget penjualan. Yang pertama ada data internal, yaitu data atau informasi yang ada di dalam perusahaan sendiri, seperti misalnya perkembangan penjualan, kebijakan-kebijakan perusahaan, kapasitas produksi, tersedianya karyawan, tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan, tersedianya modal kerja. Data yang kedua yaitu data eksternal, yaitu data dan informasi yang ada di luar perusahaan sendiri, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap budget penjualan, seperti misalnya pesaing dan tingkat persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya, rata-rata penghasilan penduduk dan tingkat pertumbuhannya, konsumen baik jumlahnya, tingkat penghasilannya, serta selera dan keinginannya. Elastisitas permintaan terhadap produk yang akan dijual oleh perusahaan yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap harga jual. Kemudian agama, adat istiadat, dan berbagai kebiasaan masyarakat. Selanjutnya kebijakan pemerintah, keadaan perekonomian nasional maupun internasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya cara melakukan penaksiran. Cara yang bersifat kualitatif ialah cara penaksiran yang menitik beratkan pada pendapatan seseorang.
Cara ini mempunyai kelemahan yang menonjol di mana pendapatan seseorang seringkali banyak diwarnai oleh hal-hal yang bersifat subjektif daripada bersifat objektif. Dengan demikian, ketetapan atau keakuratan hasil taksirannya menjadi diragukan. Adapun cara penaksirannya antara lain, yang pertama pendapatan pimpinan bagian pemasaran, pendapatan para petugas penjualan, pendapatan lembaga penyaluran, pendapatan konsumen melalui penelitian pasar, pendapatan para pengamat atau para ahli yang dipandang memahami atau konsultan. Cara yang kedua yaitu cara yang bersifat kuantitatif. Ialah cara penaksiran yang menitik beratkan pada perhitungan angka-angka dengan menggunakan berbagai metode statistik. Cara ini mempunyai kelemahan yaitu adanya hal-hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti selera konsumen, kebiasaan konsumen, tingkat pendidikan dan cara berpikir masyarakat, struktur masyarakat, dan lain sebagainya. Adapun beberapa cara penaksiran kuantitatif, yang pertama cara yang mendasarkan diri pada historitis atau data pengalaman di waktu yang lalu dari satu variabel saja, yaitu variabel yang akan ditaksir itu sendiri. Cara atau metode tersebut dalam kelompok ini misalnya 1. Metode tren bebas, 2. Metode tren setengah, 3. Metode tren momen, 4. Metode tren kuadrat terkecil, 5. Metode tren kuadrantik. Yang kedua, cara yang mendasarkan diri pada data historis dari variabel yang akan ditaksir beserta hubungannya dengan variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan variabel yang dipengaruhi atau variabel tak bebas, dependent variable. Sedangkan variabel lain tersebut sering dinamakan sebagai variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas, independent variable. Cara atau metode tersebut dalam kelompok ini misalnya, yang pertama metode regresi tunggal, di mana penaksirannya hanya menggunakan satu variabel yang dipengaruhi atau variabel tak bebas, dan satu variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas. Kedua, metode regresi berganda, di mana penaksirannya menggunakan satu variabel yang dipengaruhi atau variabel tak bebas, dan lebih dari satu variabel yang mempunyai atau variabel bebas. Ketiga, cara penaksiran yang menggunakan metode-metode statistik atau tren maupun regresi yang diterapkan dalam berbagai analisis khusus, seperti misalnya pertama analisis industri dan analisis pangsa pasar atau market share, yang kedua analisis jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan, yang ketiga analisis pemakaian akhir dari produk. Sebagai ilustrasi, berikut ini diberikan beberapa contoh cara penaksiran yang bersifat kuantitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Yang pertama, metode tren bebas. Metode ini menentukan bahwa garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis diganti atau diubah menjadi sebuah garis lurus dengan cara bebas, berdasarkan pada perasaan atau intuisi dari orang yang bersangkutan. Garis lurus itu dibuat sedemikian rupa sehingga dirasakan cukup mewakili titik-titik data historis yang tersebar secara tidak teratur tersebut. Oleh karena perasaan dan pendapat masing-masing orang itu berbeda-beda, maka hasil penaksiran untuk periode-periode yang akan datang juga akan berbeda dan banyak bersifat subjektif. Akibatnya, taksiran yang diperoleh juga menjadi kurang akurat. Orang yang bersifat optimistik akan cenderung menghasilkan taksiran yang tinggi, sedangkan orang yang bersifat pesimistik akan cenderung menghasilkan taksiran yang rendah. Nah, sebagai ilustrasi berikut ini diberikan sebuah contoh sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas. Bila mana data historis digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat sebagai berikut. Metode tren bebas menentukan bahwa garis patah-patah tersebut diganti atau diubah menjadi garis lurus sedemikian rupa sehingga cukup representatif
mewakili titik-titik data historis yang tersebar secara teratur itu. Garis lurus tersebut dianggap telah mewakili titik-titik data historis karena sebagian dari titik-titik itu berada di atas garis lurus. Dengan telah dibuatnya garis lurus, maka untuk mengetahui taksiran penjualan pada bulan-bulan berikutnya atau yang akan datang dapat dilakukan dengan memperpanjang atau meneruskan garis lurus tersebut ke bulan-bulan yang diinginkan. Yang kedua, ada metode tren setengah rata-rata. Menurut metode ini, garis lurus yang dibuat sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk dari data historis tersebut diperoleh dengan perhitungan-perhitungan statistika dan matematika tertentu, sehingga unsur subjektif dapat dihilangkan. Berdasarkan formulasi matematika, garis lurus yang akan dibentuk tersebut dinyatakan dalam suatu persamaan atau suatu fungsi garis lurus atau linier, yaitu y aksen sama dengan a tambah bx. Metode tren setengah rata-rata menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi y aksen sama dengan a tambah bx tersebut, semua data historis dikelompokkan menjadi dua kelompok atau himpunan dengan jumlah anggota masing-masing kelompok sama. Jika banyaknya data historis ganjil atau tidak genap, maka data historisnya yang berada di deretan paling tengah dituliskan dua kali. Yang satu diikutkan sebagai anggota kelompok pertama dan yang satu lagi diikutkan sebagai anggota kelompok kedua. Berdasarkan perhitungan rata-rata dari data anggota masing-masing kelompok inilah akan diperoleh fungsi garis lurus yang bersangkutan. Yang pertama, metode tren setengah rata-rata dengan N genap. Nah, dari data tersebut, dalam bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Agustus 2006 dikelompokkan sebagai kelompok 1. Sedangkan data bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2007 dikelompokkan sebagai kelompok 2. Yang kedua, metode tren setengah rata-rata dengan N ganjil. Penerapan rumus persamaan tren Y aksen sama dengan A tambah BX pada perhitungan data di muka. Yang ketiga, metode tren momen. Metode ini juga menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, pengaruh unsur subjektif juga dapat diinfarkan. Yang keempat, metode tren kuadrat terkecil. Sebenarnya, metode tren kuadrat terkecil hanyalah merupakan penyederhanaan dari metode tren momen, sehingga mempermudah perhitungan-perhitungannya. Sebagaimana telah diutarakan di muka, metode tren momen menggunakan rumus yang pertama, sigma Y sama dengan AN tambah B sigma X. Yang kedua, sigma YX sama dengan A sigma X tambah B sigma X kuadrat. Metode tren kuadrat terkecil menyederhanakan rumus tersebut dengan cara mengusahakan sedemikian rupa sehingga jumlah parameter X sama dengan 0. Oleh karena sigma X sama dengan 0, maka rumus tersebut akan menjadi sederhana. Yang kelima, ada metode tren kuadratik. Bila mana deretan data historis yang bersangkutan cenderung mengarah ke garis lengkung yang berbentuk parabola, maka metode yang sesuai untuk dipergunakan adalah metode kuadratik. Dalam matematika, bentuk parabola semacam ini dinyatakan dalam suatu persamaan atau fungsi parabola, yaitu Y aksen sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Berikut ada beberapa contoh. Yang keenam, ada metode regresi tunggal. Metode ini merupakan penaksiran yang tidak hanya mendasarkan diri pada data historis dari satu variabel saja, yaitu variabel yang akan ditaksirkan itu sendiri, melainkan juga menghubungkan dengan satu variabel lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang kuat
terhadap perkembangan dari variabel yang akan ditaksirkan tersebut. Berikut ada beberapa contohnya. Yang ketujuh, metode statistika untuk analisis khusus. Nah, metode ini guna mengadakan penaksiran untuk waktu-waktu yang akan datang. Perusahaan merasa perlu mengadakan berbagai analisis khusus agar dapat penaksirannya nanti lebih lengkap serta lebih akurat. Beberapa analisis khusus yang dapat dilakukan perusahaan antara lain yang pertama analisis industri, yang kedua analisis jenis produk, yang ketiga analisis pemakaian akhir dari produk. Nah, selanjutnya ada bentuk budget penjualan. Tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya, disesuaikan dengan keadaan perusahaan masing-masing. Yang perlu diingat adalah budget penjualan sebagai budget pendukung rugi atau laba harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasi kerja, dan sebagai alat evaluasi kerja. Untuk itu, budget penjualan harus terperinci berdasarkan jenis atau kualitas barang yang akan dijual, waktu penjualan, dan tempat penjualannya. Budget potongan penjualan. Perusahaan memberikan potongan penjualan kepada para pembeli yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu sebagai salah satu daya tarik dalam persaingan serta untuk mendorong para pembeli melakukan transaksi-transaksi pembelian secara tunai agar mempercepat arus masuk kas ke dalam perusahaan sehingga dapat memperkecil kebutuhan modal kerja. Nah, misalnya syarat pembayaran tersebut ditentukan sebesar 3/10, N/30, maka berarti bahwa yang pertama, bila pembeli melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, maka diberikan potongan penjualan sebesar 3% dalam jumlah pembeliannya. Yang kedua, bila melakukan pembayaran setelah lewat batas waktu 10 hari tersebut, maka tidak ada potongan penjualan. Yang terakhir, batas akhir pembayaran dalam waktu 30 hari sejak tanggal transaksi. Jika tidak membayar, nama baiknya mulai diragukan. Bentuk budget potongan penjualan. Tidak ada suatu bentuk standar. Tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan dalam menentukan bentuk serta formatnya, disesuaikan dengan keadaan persaingan masing-masing. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.